lagi dengan kita untuk kalian bersama Pondasi Podcast Diskusi dan Aspirasi. Nah, masih seputar Nesa, setelah kemarin kita membahas mengenai jurusan pemasaran, kali ini kita akan lanjut ke jurusan berikutnya, yakni jurusan kuliner. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu gak sih biar lebih akrab? Oke, jadi perkenalkan, nama aku Seisha dan aku Nita. Kita gak cuma berdua nih teman-teman, kita ditemenin oleh dua orang yang cantik gini, narasumber dari jurusan kuliner. Boleh katanya kenalan dulu? Oh, iya. Halo teman-teman, aku Yuli. Aku Bailani. Dari kelas 11 juga? Iya. Teman-teman, karena kita seangkatan mungkin panggil nama aja ya, biar lebih akrab. Oke. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan aspirasi dari siswa-siswi, boleh nggak sih katanya jelasin dulu mengenai jurusan kuliner sendiri? Boleh. Jadi jurusan kuliner itu pertama ada tahun 2020 ya, waktu zaman Covid. Oh, masih baru ya? Iya, kebetulan sekarang baru nyampe angkatan 4. Iya. Kalian angkatan keberapa? Angkatan 3. Iya. Newbie guys. Berarti masih baru ya? Iya. Awalnya tuh nama jurusannya bukan kuliner. Tata boga. Iya, tata boga. Tapi karena ganti kurikulum mungkin jadi diganti juga nama jurusannya. Gitu. Oke. Baru tahu. Boleh nggak sih dijelasin juga kalau misalnya di kuliner itu ngapain aja sih kalian? Apa aja? Oke. Jadi di jurusan kuliner itu sendiri kita mungkin yang orang tahu kita belajar masak-memasak aja ya. Tapi ternyata di jurusan itu nggak cuma belajar masak-memasak, kita belajar banyak hal. Terutama ada unit produksi juga kan. Kita belajar melayani konsumen gitu. Terus juga kebetulan kita karena ada kafe, kita juga belajar di kafe. Seru dong jadi barista. Iya. Jadi barista. Mungkin untuk lebih mempersingkat waktunya kita lanjut ke pertanyaan aja ya langsung. Boleh. Nah teman-teman, ini ada pertanyaan pertama nih dari teman-teman. Katanya aku kan jurusan akuntansi nih. Kalau di jurusan akuntansi lebih spesifik menghitung. Kalau di jurusan kuliner selain memasak apalagi pelajaran yang pelajarinya? Boleh dijawab? Boleh. Mau aku dulu. Oke. Jadi di jurusan kuliner itu sendiri kayak yang udah dijelasin di pertama tadi, kita nggak cuma belajar masak doang, tapi kita belajar melayani konsumen. Kita juga belajar caranya gimana sih ya pakai mesin kopi. Terus iya, terus kita juga belajar table setup tuh kayak menata alat Meja. makan gitu, menata meja gitu. Untuk mungkin teman-teman familiarnya dengan sebutan fine dining restoran ya, kayak di restoran mewah kayak gitu. Masih banyak hal lagi sih sebenarnya. Kalau misalkan dijelasin satu-satu kayaknya nggak bakal selesai. Teman-teman semua yang penasaran langsung masuk aja ke kuliner. Boleh. Oke, boleh dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, bagaimana sih cara membuat masakan menjadi harum dan Waduh, iya nih teman-teman ya, kalau misalnya kita lewat ke sinema itu wanginya tuh semerbak banget. Apalagi kalau misalnya lewat ke prakteknya kuliner, lapar guys. Jadi kalau untuk buat masakan jadi harum dan enak, sebenarnya balik ke metode pemasakannya lagi ya. Kayak misalkan dari mulai numis bumbu sama rempahnya itu loh. Kadang kita tuh mikir kayak, duh ini kalau lama masak tuh pegel gak sih? Kan jadinya kayak pengen cepet-cepet beres juga karena udah lapar. Tapi sebenarnya kalau misalkan kamu bikin makanan jadi harum dan enak itu proses pemasakan tumis yang bumbu rempah itu harus benar, jangan sampai ada wangi langu itu harus hilang gitu, biar kecium aroma semerbaknya itu gitu. Balik lagi ke metode pemasakan sama mood sih. Nah, boleh di-spill gak sih sedikit gimana sih caranya biar masakannya tuh tadi apa? Biar gak langu. Iya, biar gak langu tuh kayak gimana caranya? mungkin dengan cara memasaknya gitu lebih lama. Terus dari kebesaran apinya Harus besar, harus kecil. tergantung masakannya. Iya. Kalau misalkan terlalu besar juga nantinya gosong. Kalau terlalu Aku kecil juga kebaran. gosong. Jadi sedang-sedang aja tapi pasti gitu. Oke, mantap banget. Oke, boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi ini ada pertanyaan selanjutnya, yaitu yang saya ketahui tentang jurusan kuliner adalah jurusan yang suka membuat makanan atau minuman katanya. Yang saya tidak ketahui adalah berapa jumlah gelas dan piring yang ada di lab kuliner. Aduh, itu kayak ini. Aduh, gimana ya jawabannya? Aduh, kayaknya kalau
sebutin satu-satu nggak mungkin kan ya. Jadi kalau misalkan penasaran banget nih, Boleh datang langsung aja ke kuliner. Kalian bisa minum langsung. Ini siapa sih sendernya? Kecil amat. Banyak ya. Iya, dijelasin sedikit boleh kali ya Teh? Untuk gelasnya itu ada berbagai macam Berbagai gelas, macam gelas. nggak cuma satu mungkin atau dua yang kalian tahu, tapi nama-nama gelas tuh banyak banget guys. Aduh sampai pusing banget kita aja kalau misalnya jurusan. Ada lebih dari 5. Bisa jadi. Boleh sebutin nggak sih 3 aja atau 2 aja? Boleh. Water goblet. Iya, Itu water goblet apa itu? Minum air Minum putih. air putih. Kayak di restoran atau kafe tuh ada suka gelas yang gitu loh yang berdiri. Oh, itu namanya water goblet. Aku baru tahu. Biasanya di rumah yang segini doang. Iya. Ada juga Tika gelas teh. buat Oh, gelas teh. Yang kecil ya? Iya, Kayak cangkir. kalau Iya. kalau teh itu agak besar. Terus Kalau ini? yang kecil itu namanya Coffee cup. Jadi Oh. kopi sama teh itu Beda gelas. gelasnya beda. Iya, tapi mirip. Jadi Mirip. bakal mungkin yang orang awam bakal pusing ya Iya, cara iya. ngebedainnya gimana gitu. Cuman ada lah jelas perbedaan. Tapi yang ada gagangnya itu. iya, semuanya ada gagangnya. Cangkir kita kecuali water goblet tadi. Iya. Mantap banget guys ternyata. Oke, boleh dilanjut. Nah, mengapa penting sih menjaga kebersihan dapur menurut jurusan kuliner? Itu sangat penting. Kenapa? Karena kita sebagai jurusan kuliner mungkin Jadi kalau misalkan kalau misalkan buat makanannya kenapa harus higienis. Iya, gitu. karena kan kalau misalkan kalian juga kalau jajan mungkinnya kayak ngeliat kebersihan tukang dagangnya Iya, gitu. iya. Terus kalau misalkan kurang bersih juga kayak aduh Agak ini situ gimana gitu. gitu. Takutnya malah jadi sumber penyakit kan gak enak juga. Makanya kenapa kita juga mikirin kebersihan dari dapur, dari makanan semuanya harus bersih. Nah kan kalau misalnya kalian prakteknya bareng-bareng nih, Iya. kalau misalnya kalian bagi-bagi tugasnya itu gimana sih? Karena kalau misalnya aku lewat ke UP-nya ya guys itu bersih, terus juga wangi makanannya tentu ya wangi makanan Wangi banget. banget. Kamu suka ngiler gak sih? Iya. Ngiler banget kalau lewat. Boleh gak sih di-spill gimana sih caranya biar ngebagi-bagi tugasnya biar tetap bersih, tetap harum gitu? Mana dijelasin? Kalau itu mah kan kita kalau setiap mau Praktek ya? praktek itu dibagi dulu kelompok. Jadi di Jadi setiap kelompok juga dibagi juga job desk-nya. biasanya 6 sampai 5 orang Iya, gitu 6 setiap orang. kelompoknya. Jadi biar semuanya kebagian Iya. gitu. 2 tempat praktek ya? 2 tempat Iya. praktik. gitu. Ada yang di Ada lab, di lab, ada yang di kafe. Mantap Yes, guys, mantap banget. praktek terus. makan terus juga. Lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya, pernahkah kamu melakukan kesalahan saat praktek memasak? Nih, Aduh. apakah keasinan, kemanisan, atau keaseman? Itu Atau sampai terbakar tangannya? oh, kalau itu kalau mah. itu maksudnya kecelakaan kerja. Kecelakaan, Iya, iya. beda lagi. Masakannya yang terbakar? Oh, ya ada. Aduh, bahaya itu. Kalau misalkan kesalahan dalam praktek memasak itu wajar banget ya. Mungkin salah masukin bumbu atau gimana karena kita juga semua sama-sama belajar dari Masih awal belajar. gitu. Tapi ya namanya kesalahan nih nggak bisa dihindarin ya. Paling diperbaiki ke depannya gimana gitu. Kalau dari Yuli sama Melody sendiri ada nggak sih peristiwa yang bikin kalian kayak, oh aku harus belajar banget karena masakan ini tuh gini gitu? Ada nggak? Boleh dari Meme dulu aja. Apa kira-kira? Apa ya? Bingungnya Kesalahan resep gitu? Kesalahan resep. kadang kita kalau mau praktek tuh harus benar-benar merhatikan iya jadi resepnya. Kita benar-benar belajar Bahkan resepnya. kita kayak jadi gimana. hamil 2 minggu ya kalau Iya. kamu praktek udah dikasih resep udah di nyari resep Kita tuh sendiri. bikin perencanaan dulu. Iya, jadi emang dari sebelum hamil Sebelum, yang iya. mau praktek kita tuh udah ngapain resep apa aja nih gitu jadi mungkin kesalahan ada tapi minim gitu jarang banget. Kalian coba-coba dulu di rumah berarti? Iya, ada yang mencoba, ada yang langsung di Gabrel. Iya. Oh my god, keren banget. Boleh dilanjut kali ya? Masakannya cuma makanan Indonesia atau belajar masakan luar negeri juga nggak sih? Terus boleh nggak kalau misalkan bikin resep sendiri? Nah, terus diajarin bikin kue, roti, dan dessert juga nggak? Ini kayaknya penasaran banget. Boleh dijawab aja ya. Ya. Kalau untuk masaknya kita nggak masak Indonesia aja, kita juga belajar masakan luar kayak istilahnya kontinental sama oriental. Kontinental itu masakan Masakan luar luar dari negeri. Eropa. Iya. Nah, Kontinental. Iya, Eropa itu Kontinental. apa aja ya?
Prancis, Prancis, Itali kayak Itali. gitu-gitu. Terus kalau orientalnya sendiri itu masakan Indonesia, Asia, Jepang, terus Cina kayak gitu. Boleh disebutin nggak sih contoh-contoh makanannya? Kalau dari Jepang aja ya yang simpel kayak sushi. Itu ciri khas mereka. Kalian masak juga itu? Iya, kemarin Iya. kita ada apa ya praktek dulu kok lagi Mungkin nanti ternyata kita bisa sama mereka ya. Iya, Belajar masak. Kita juga ada masak praktek oriental kayak menggabungkan dua makanan jadi satu. Misalkan dari Indonesia sama dari Jepang gitu. Fusion food. Oh iya, fusion food tuh namanya. Jadi Menggabungkan dua sushi. negara gitu. Biar cocok juga ya di lidah Iya Indonesia. benar. Jadi misalkan mau pakai sambal geprek gitu kan, sampai sushi juga. Sushi geprek. Kayak gitu. Kalau untuk bikin resep sendiri itu boleh banget tentunya, karena di jurusan kuliner juga kita belajar banyak hal, terus wajib explore kan ya. Iya. Gitu. Ini yang terakhir. Iya. Terus diajarin bikin kue roti dan dessert juga enggak? Pasti kita belajar. Kita belajar. Kita belajar Itu banyak ada hal. materinya beda lagi. Iya. Eh, Ada dua Dua mapel. mata pelajaran. Iya. Contohnya Kalau untuk dessert, bikin roti kue, kayak dessert itu pastry bakery. Iya, ke pastry bakery kita masuk. pastry bakery. Terus kalau untuk khas kue Indonesianya sendiri itu ada pelajaran cake kue Oh, Indonesia. Indonesia. Beda lagi. Iya, jadi dibagi per mapel gitu. Enggak semuanya di satu guru, di satu mapel kayak gitu. Enggak, kita dibagi beberapa bagian. Beberapa guru produktif berarti ya Iya, guys. betul. Oke, yang selanjutnya ini ada, apakah di jurusan kuliner sendiri terdapat cara plating atau penyajian? Boleh dijawab sama teman-teman. Kalau untuk plating tentu kita belajar ada yang namanya profesi food stylist. Itu mikirin desain cantik dari makanan sama minuman. Itu tuh wajib banget karena bakal masuk ke nilai fotografi waktu ngefoto makanan, karena kita Oh, berarti kalian belajar fotografi juga? Iya, Oh my god. Iya, juga ya. banget ini. Iya. Keren banget guys. Cara penyajian juga kita belajar. Kita belajar. Yang dari table setup Table itu, setup. table manner juga kita belajar. Jadi itu masuknya ke mapel tata hidang ya. Iya, tata Kalau nggak hidang. salah kalian belajar cara untuk nginiin apa sih namanya, tilam untuk meja juga. Oh iya, ya? itu skirting ya namanya. Tilam. Itu yang buat meja Oh, itu kayaknya iya. ya skirting itu namanya. Terus kita juga belajar lipatan napkin. Lipatan napkin. Napkin tuh kayak Napkin itu gimana? kayak Buat- ini kayak kalau di restoran mewah suka ada kain di atas Kain, dibentuk iya, dibentuk iya. Oh, dibentuk-bentuk gitu. Iya, itu juga kita belajar. Kita belajar itu. Banyak Keren sih. banget guys. Mantap banget. Selain berpeluang menjadi chef, pekerjaan apa yang berkaitan dengan jurusan kuliner? Dan apakah jurusan kuliner atau di kuliner tersendiri itu tersedia spesialisnya masing-masing? Contohnya spesialis untuk membuat dessert atau membuat makanan asin. Pertanyaannya panjang-panjang banget. Banyak, berarti banyak guys ini yang tertarik sama kuliner, banyak Iya. banget. Boleh dijawab aja deh. Boleh. Oke. Kalau untuk peluang dari selain menjadi chef di jurusan kuliner itu tentu banyak banget. Kayak yang pertama, kita juga bisa jadi butcher chef. Butcher chef itu yang fokus Yang ke fokus memotong daging. iya, ke daging-dagingan. daging-dagingan. Terus ada pastry chef. Pastry chef. Itu buat yang kue-kuean tuh. Jadi fokus ke area kue aja gitu, pastry, bakery kayak gitu-gitu. Banyak banget sebenarnya peluang pekerjaan di jurusan kuliner tuh. Sama kalau nggak salah di kuliner tuh di chef juga ada tingkatannya kan ya? Iya, betul. Nah, mungkin boleh dijelasin ke teman-teman yang kalian tahu tingkatannya tuh gimana sih? Yang paling tinggi dulu ya Iya, kalian. paling Yang paling tinggi tinggi dulu. itu ada eksekutif chef. Jadi kayak Yang memimpin dari Yang segala memimpin bidang segala- gitu iya. profesi itu pasti ada eksekutif eksekutif chef. chef. Terus yang kedua tuh ada sous-chef. Sosep. Sous-chef Jadi itu asisten eksekutif ya, chef. tangan kanan diibaratkan gitu. Kayak gitu sih. Kalau misalkan di area itu paling nanti kalau misalkan mau tahu lebih lanjutnya boleh aja langsung masuk ke jurusan Iya. kita. Nanti langsung promosi guys, ini mah. Keren banget. Kalau oh ya, Ada lagi guys. wah, masih banyak ya ini. Pertanyaan berikutnya. Apakah pekerjaan yang berkaitan dengan jurusan kuliner dapat tergantikan oleh AI? Waduh, iya nih, zaman sekarang kan apa-apa banyak banget AI ya. AI. Iya. Tugas sekolah juga sekarang AI lagi. Waduh. Boleh dijelasin? Kalau mau nanya dulu boleh gak nih? Misalkan kalau misalkan masakan kita tuh dimasakin sama robot, kalian percaya nggak? Duh, takut juga ya. Gimana kalau misalkan Bingung, soalnya sekarang nyuci piring juga udah pakai mesin Iya. kan? Iya.
Iya. Tapi apa yakin nih kalau misalkan masak sama robot nanti konslet nggak ya robotnya? Wah, iya bener. Nah api gitu. Iya, nanti kebakaran. Kebakar. Jadi untuk jurusan kuliah itu sendiri selama manusia masih butuh pangan, kayaknya nggak bakal bisa tergantikan oleh AI deh. Sekalipun bisa, nanti cita rasanya bakal beda. Menghilangin Iya, rasa iya. khas dari makanan Jadi gitu tersebut. guys. Gitu. Jangankan untuk AI ya, kalau misalnya kamu yang masak dan aku yang masak pasti rasanya beda. Iya. Resepnya sama. Beda tangan, beda rasa. Iya. Padahal resepnya sama nih. Iya. Mungkin aku gosong ya kan bagus. Oke lanjut, ada lagi nggak? Oh, masih ada. Bagaimana nih cara menciptakan resep baru dan unik lalu lezat dengan menggunakan bahan-bahan lokal? Boleh dijelasin Teteh Bebey? Kalau untuk resep, menciptakan resep baru kayak yang tadi ada di pertanyaan sebelumnya kan ya? Sorry, lihatnya ke kamera sih. Kalau untuk resep itu kita boleh nyiptain resep baru asalkan kita rajin explore Iya, kayak ke resto atau kafe, biar tahu dari berbagai macam kafe sama resto ada menu apa Apa aja aja. sih gitu. Terus tadi pertanyaan kedua tuh apa ya? Oh, Dengan menggunakan bahan-bahan lokal itu balik lagi ke kreasi kita Iya. masing-masing. Kayak misalkan kita mau nyiptain apa ya yang misalnya stik tahu, nah itu tuh bisa. Jadi balik lagi aja ke kreativitas kita sendiri gitu. Boleh di-spill nggak sih yang kalian baru buat aja gitu, yang kayak menurut kalian tuh unik dari yang lainnya gitu, beda? Aku pribadi pernah bikin stik tahu waktu kemarin fusion food itu. Fusion food, Iya, kita bikin stik tahu. Beda aku sama Meme itu Beda kita- kelompok. Kalau aku bikin spaghetti rica-rica. Spaghetti rica-rica. Berarti mie-nya lurus tapi bumbunya rica-rica. Iya. Rica-rica. Fusion food. Kolaborasi berarti. Iya. Spaghetti sama lokal. Iya, betul. Keren banget. Gitu. Oke, mungkin untuk pertanyaan dari teman-teman mungkin dicukupkan sekian dulu ya. Mungkin nanti teman-teman boleh lagi tanya-tanya ke jurusan kuliner yang punya IG-nya nggak? Jurusan Ada, kuliner? ada. Apa? Boleh di-spill? Tetap Tata Boga SMKN 1 Subang. Oh, masih tetap boga Masih ya? tetap boga ya. Boleh langsung di searching di Instagramnya masing-masing dan nanti di DM aja tanya-tanya langsung Iya. ke jurusannya. Langsung follow juga ya. Langsung promosi. Nah, untuk selanjutnya kita ini kemarin membuka aspirasi mengenai saran-saran PKS, jadi Pekan Kreativitas Siswa. Nah, boleh dijelasin dulu nggak sih Teh Nita, PKS itu apa sih? Boleh Teh Nita dibacain? Terkait dengan PKS, ada berapa saran mengenai tema PKS yang akan datang, di antaranya Gurun Sahara, Galaksi, Pixel, dan Oh, Disney. ini berarti masukan mengenai tema-tema dari PKS-nya sendiri. Tapi Teh katanya udah ada ya Iya. temanya. Jadi OI sama MPK tuh udah nyediain tema buat PKS berikutnya teman-teman. Penasaran nggak? Penasaran nggak? Oke, nanti teman-teman lihat aja di IG OSIS dan MPK, nanti juga bakal di-spill. Jangan lupa pantengin terus. Next.
Nih, yang ketiga ada harapan saya di PKS yang akan datang semoga lebih adil dalam penilaian. Semangat MPK atau OSIS. Wah, sebelumnya terima kasih banyak. Untuk penilaian, mungkin insya Allah kita itu akan sangat adil dan clear ya teman-teman. Nanti juga kita akan mengundang beberapa juri yang profesional. Jadi bukan dari tim OSIS atau MPK-nya sendiri yang jadi jurinya, tapi nanti kita akan mengundang beberapa juri yang sudah spesialis itu ya, yang udah keren-keren dalam bidang itunya. Boleh ke saran keempat. Oke nih, ini ada yang buat saran. Buat PKS tahun ini kalau bisa ada yang lomba permainan tradisional kayak santang dan lain sebagainya. Nah, apa sih? Santang apa? Teman-teman Sama ibu apa kayak galah asin. Oh, Gimana gak hasilnya? Yang ibu Nah, teman-teman, kalau misalnya permainan tradisional sendiri, kebetulan di PKS yang kemarin itu kan disatuin sama P5 ya. Iya. Nah, itu tuh yang kelas 11 itu tentang permainan tradisional. Jadi ada beberapa permainan tradisional yang dimasukin. Ada congklak, ada sonla, ada banyak. Kalian dapat apa sih jurusan kalian? Kita dapat congklak. Oh, kalau dari jurusan akuntansi kemarin aku dapat caca burangi. Oh. Kamu dapat apa nih? Kalau aku dari jurusan TKI itu dapat prepet jengkol. Tuh. Mungkin nanti bakal ada permainan-permainan tradisional ya, tapi nanti kita diskusiin lagi sama pembina kita ya. Thanks. Kita Ada yang lomba nyanyi atau gak baca puisi antar jurusan. Nyanyi. kayaknya udah ada nggak sih di setiap tahunnya? setiap tahun Iya, udah udah ada. ada. Kalau misalnya nyanyi tahun kemarin ada nggak? Nggak ada. Nyanyi nggak ada. Tapi kalau misalnya baca puisi itu ada tahun kemarin. Jurinya kalau nggak salah Pak Iin ya. Pokoknya ada jurusan, ada mata lomba 2 ini tuh pernah ada dan sering ada di PKS di Nesas ini. Mungkin nanti di tahun yang akan datang kita akan pikirkan lagi. Ada nggak ya? Ada nggak sih? Coba aja. Kalian sendiri maunya ada nggak? Mungkin Yuli bisa nyanyi. Selain masak jagonya nyanyi nanti yang datangnya, yang nontonnya bukan kita. Apa? Itu gimana? Tapi kayaknya ininya juga bakal pergi sih. Iya, takut ya. Ingat soalnya takut nih. Oke, next. Nih ada pertanyaan, ada aspirasi berikutnya yaitu adain e-sport karena itu juga termasuk ke dalam suatu mata lomba, apalagi zaman sekarang zaman teknologi baru. Nah teman-teman, fun fact-nya waktu tahun lalu di bulan Desember apa Juni atau Juli, aku lupa, itu tuh ada mata lomba e-sport ini. Kalau nggak salah itu tuh karena Kartu nggak sih? iya kartu Iya. eksis gitu Iya. tuh. Jadi ada lomba e-sportnya sendiri. Mungkin untuk tahun depan kita tabung dulu aja aspirasinya. Terima kasih banyak. Nih ada aspirasi berikutnya lagi nih. Sangat Tuh di belakang ada yang bilang enggak katanya. Adain lomba PBB antar jurusan. Nah, kalau misalnya lomba PBB sendiri di tahun kemarin juga ada teman-teman. Tapi kalau untuk tahun depan, mungkin nanti bakal kita rundingin lagi karena PBB ini persiapannya harus cukup matang banget karena selain lapangnya, kemarin juga kan ada kendala ya hujan. Iya, Terus hujan. kemarin aku panitia dari LKBB juga kan. Terus itu untuk menyajikan penampilan dari teman-teman jurusan semuanya tuh. Panitia OSIS MPK tuh harus ngebersihin lapangnya sekinclong mungkin biar nggak ada yang jatuh karena licin lapangnya. Agak lucu ya, Pak. Iya. Terus kemarin juga kita bareng sama Eskul Paskibra. Jadi nanti tuh ada beberapa program kerja OSIS dan MPK juga yang berkaitan dengan eskul-eskul. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya kita tuh masih merangkul eskul-eskul lainnya untuk bergabung bersama kita. Gitu guys. Kebaca. Aduh nih, boy, ada yang lomba recordingan tapi RLTKJ dilarang ikutan lomba. Apa tuh? RLTKJ kenapa gak boleh ikutan? Aduh, kayaknya kalau buat dari jurusan kita pribadi juga menolak ya Iya. untuk ikut lomba ini.
kita. Terus kalau misalkan kalau lomba masak mungkin bisa ya Bisa. sebagian. Kalau coding mengcoding kayaknya butuh skill Iya. lebih. Jadi mungkin dari pihak MPK dan OSIS-nya bagaimana? Aduh, bingung juga. MPK-nya juga belum tentu semuanya bisa ngoding ya. Iya. Mungkin nanti kita bakal tampung lagi ya teman-teman karena ini butuh pertimbangan yang sangat matang guys karena Iya. nggak semua orang bisa ngoding. Mungkin kalau misalkan jurusan RPL sama TKJ-nya yang diaduin Iya, gimana? aduh. Jangan jurusannya bukan rektornya gitu. Oke, next. Please adain lomba masak antar kelas atau biar gak terlalu banyak atau jurusan. Katanya soal jurusan. Boleh Berarti banget. berarti kali ini kuliner di blacklist ya? Oh, kalian jadi jurinya aja kalau gitu. Iya. Yang nyobain makanannya. Boleh nggak ya? Gimana ya? Tanggapan dari teman-teman sendiri gimana? Buat yang masak itu? Iya. Kayaknya bakal seru sih. Maksudnya kalau masak memasak pasti semua orang maksudnya udah kenal lah maksudnya. Mungkin di rumah juga pada bisa masak ya. Walaupun cuma bisa masak nasi goreng, telur kayak gitu. Masak mie Indomie. Jadi untuk lomba masak antar jurusan atau antar kelas ini kayaknya boleh dipikirin lagi ya teman-teman semuanya. Mungkin nanti kita bakal diskusiin lagi ya sama yang lainnya. Karena kan kalau misalnya masak ini kan ada kecelakaan dapur gitu-gitu juga kan. Jadi Iya, butuh pertimbangan. betul. Nanti kita diskusiin lagi guys. Betul. Pokoknya untuk informasi lebih lanjutnya kalian stay tune aja lah di IG OSIS-nya sama MPK-nya. Adain lomba tari biar sekalian melestarikan budaya. Terus kalau bisa milih temannya yang gampang aja. Maksudnya? Gampang bikin. Oh, temanya. Oh, temanya. Salah baca. Temanya yang gampang aja. Untuk lomba tari bakal ada kayaknya guys, karena kalau misalnya kemarin-kemarin juga kita tuh ada, karena kan kalau tari ini masuknya ke tradisional ya, terus kayak ke budaya-budaya lokal. Nah jadi ini tuh gak boleh sampai hilang, makanya kita tuh sering banget ada lomba-lomba tari dalam PKS-nya gitu. Tapi untuk tema berikutnya nanti surprise deh. Kalau Tungguin aja, bisa pantengin aja. Nanti lomba-lombanya juga pasti berkaitan sama temanya. Iya bener gak sih? Iya dong, pasti. Masa temanya ini nanti Lompatnya pokoknya gitu. iya. Kayaknya Iya. Tapi unik-unik tahu temanya. Kemarin kita pakai bajak laut. Iya. Iya benar. Keren banget. Nanti Iya. mungkin panitia dari PKS-nya juga pakai aksesoris ya, kayak tema-tema jadi nyambung sama temanya juga. Wih, boleh. Dan lebih menarik gak sih? Bisa kan? Jadi maskot dong. Iya. Boleh lah ditampung dulu. Nah mungkin teman-teman untuk ngobrol singkatnya di Proker dan juga di episode Pondasi kali ini dicukupkan sampai segini dulu. Terima kasih banyak Terima kasih teman-teman. banyak. Jangan lupa kepoin juga nanti bakal ada jurusan-jurusan lainnya yang bakal kita tanya-tanya. Nanti juga bakal ada forum-forum aspirasi untuk dari kalian, untuk kalian juga. Jadi nanti kalian kalau misalnya ada aspirasi lain boleh DM ke IG OSIS atau MPK atau nanti ada forumnya juga guys. Cukup sekian dari kami. Jangan lupa like, comment,